Berita Jumat Minggu 21 Maret tahun 2021. Salam. Majelis Jumat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita pada saat ini bisa kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umatnya. Dukung terus channel YouTube GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi sengsara ke-6 dan akan dipimpin oleh Vikaris Selby Trapila Yunita STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Selby Trapila Yunita STH, penetua atau diakon yang mendampingi pada hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 3010202009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. Majelis Jumat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Jemaat yang merayakan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita Jumat hari ini. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan pada saat ini. Jemaat sekalian dimohon berdiri, kita bersama-sama bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 3, bait 1 dan bait yang kedua. Terpujilah Allah.
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ke-6. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kita akan habiskan ibadah kita dengan futum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kembali jemaat sekalian, kita bersama-sama menaikkan pujian kita dengan bernyanyi dari nyanyian rohani dengan judul Sungguh Indah.
Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati hari baru dengan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan boleh memberi kesempatan kepada kami untuk memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami sadar juga ya Tuhan bahwa sepanjang hidup kami sering berbuat kesalahan dan berbuat dosa karena kelemahan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini dengan tulus hati kami mengaku segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Seraya memohon Tuhan boleh mengampuni kami, mengasihi kami, agar supaya kami boleh hidup layak di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah keberadaan kami, inilah kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita berdiri, mendengarkan berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 hingga yang ke-14, yang demikian bunyinya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dipersilahkan duduk kembali. Kembali jemaat sekalian, kita mengangkat puji-pujian kita secara bersaut-sautan demikian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara bersaut-sautan Mazmur 96 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 476A. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-31, ayat yang ke-31 hingga yang ke-34. Di bawah judul Perjanjian Baru. Demikian, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda.
bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian baruku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius 7 ayat yang ke-24. Jemaat sekalian, kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, bait 1 dan bait yang kedua. Karena kasih-Nya padaku. Menjadi dasar perenungan bagi kita bersama dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga yang ke-33. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus selalu mendampingi kami dalam segala kesusahan yang kami alami. Roh Kudus yang tinggal diam dalam diri kami. Kami percaya pada saat ini ketika kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Teruslah kami dituntun di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, agar Roh Kudus terus bekerja memberikan kami hikmat, sehingga perenungan yang kami lakukan pada saat ini dapat kami perbuat dalam cara hidup kami yang baik,
kami dapat bertahan dalam berbagai hal yang kami alami, sehingga di dalam Tuhan kami tetap setia, melanjutkan segala sesuatunya dengan penuh sukacita dalam hari-hari hidup kami. Disertailah kami ya Tuhan, diberkatilah kami melalui firman ini. Kami yang menyampaikan, kami yang berada di rumah masing-masing dalam ibadah virtual ini, kami percaya Tuhan yang hadir menguasai kami dalam kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus beserta dengan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami percaya melalui kami segala rencana Tuhan dapat berjalan dengan baik. Amin. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 hingga yang ke-33. Di bawah perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus dan yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengar suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Selamat beribadah untuk kita sekalian pada saat ini. Shalom. Saya percaya dalam kuasa Tuhan kita tetap disertai, diberkati, diberikan kesehatan, dan dalam ibadah virtual ini kita percaya Tuhan yang menguasai kita, memberikan kita Roh Kudus sehingga kita diberi pengertian. Amin. Di dalam Tuhan kita percaya segala sesuatu yang ada pada kita, pada diri kita, dan segala apapun yang kita miliki itu dipakai untuk menghasilkan. Karena tema kita pada hari ini dipakai untuk menghasilkan. Apa maksudnya? Ketika ada benda, kita contohkan saja sebuah pulpen. Pulpen dipakai untuk menghasilkan tinta. Buku kosong misalnya atau lembaran kertas dipakai oleh pulpen untuk menghasilkan tulisan. Baju yang kita pakai untuk menutup segala sesuatu, menutup aurat kita, dan segala sesuatu yang kita pakai pasti ada hasilnya. Segala sesuatu yang digunakan pasti ada tujuannya. Segala sesuatu yang kita miliki untuk tujuan baik itu pasti ada hasil. Sehingga pada saat ini nas yang diperhadapkan bagi kita itu memberikan kita bagaimana cara orang-orang percaya itu hidup. Kita sering mengibaratkan Tuhan kita atau Yesus kita itu mulia, agung, besar, maha kuasa, dan sebagainya. Namun
Kita mengagungkan Kristus karena kita tahu karya Kristus. Kita mengikut Kristus karena kita tahu bahwa itu jalan yang benar. Dan ketika kita mengikut Kristus, sudahkah kita hidup sebagaimana teladan yang Ia berikan? Memang sebagai manusia tidak dapat kita mengerjakan segala sesuatunya sempurna. Kita tidak dapat, dalam sehari pun kita tidak dapat menghindar dari dosa dan kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun pada saat ini kita diingatkan, kita sebagai pengikut Kristus harus melakukan apa yang telah Kristus lakukan, apa saja. Kita diberi contoh untuk mengabarkan kabar baik. Kita berdoa, kita menyampaikan firman Tuhan melalui cara hidup. Dan pada saat ini, mengikut Kristus, siap pula kita memikul salib. Bukan secara harafiah memikul salib, melainkan kita memikul salib dalam perjuangan kita. Dalam kesusahan kita tetap mengabarkan Injil. Dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap melakukan yang terbaik. Dan pada saat ini, dalam ayat 24 hingga yang ke-25, Tuhan Yesus berfirman dengan jelas bahwa bukan hanya tentang dirinya karya penyelamatan itu terjadi, melainkan tentang kita, tentang umat Tuhan. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-24 hingga yang ke-25, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Di situ diingatkan, satu biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, tidak akan menghasilkan apa-apa. Diri kita tidak kita serahkan kepada Tuhan. Mati dari hidup yang lama dan hidup kembali dalam hidup yang baru, atau lahir kembali dalam perilaku yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak akan berdampak. Kita akan hidup untuk diri kita sendiri. Kita akan berjuang untuk pribadi kita sendiri. Namun ketika kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, menyerahkan diri kita untuk dipakai, menyerahkan diri kita untuk berdampak, terlebih mengabarkan Injil melalui cara hidup kita, kita percaya kita dapat berbuah, kita dapat menghasilkan. Dan pada saat ini, di situ dikatakan waktu sudah dekat, penghakiman sudah dekat. Kita tidak tahu kapan masa dan waktu itu datang. Namun dalam proses hidup kita tetap diharapkan untuk bertahan. Di sini hal yang menjadi perenungan bagi kita bersama, ada dua hal yang Tuhan Yesus tunjukkan melalui nas kita pada saat ini. Yang pertama, Yesus mempercayakan diri kepada Allah dan menyadari bahwa tujuan kematiannya adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Memberi diri. Di ayat 27 itu dikatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Di situ dikatakan, Dia atau Yesus kita menyadari tujuannya, sehingga ketika ia tahu hubungannya sangat intim dengan Allah, dekat dengan Allah, bahkan ia adalah Allah sendiri, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Namun pada saat ini, dalam kemanusiaan atau jiwanya sebagai manusia, ia menyadari kehadirannya, sehingga untuk tujuan memperdamaikan hubungan kita dengan Allah, Yesus hadir menyelamatkan kita di kayu salib. Kemudian yang kedua, melalui pengorbanan Kristus, hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik. Segala sesuatunya kiranya dapat berjalan dengan baik di dalam tangan Tuhan, dan kita dapat dipulihkan, sehingga itulah tujuan agung Allah bagi kita sebagai manusia. Dan pada saat ini, ayat 20 menggambarkan seperti ini. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Digambarkan beberapa orang Yunani yang ingin tahu tentang Yesus, ingin tahu tentang pengabaran Kristus, dan di situ pun menggambarkan bagaimana Yesus yang akan menyelamatkan seluruh dunia dari dosa. Bukan hanya orang-orang Israel yang dijanjikan keselamatan,
Karena dalam perjanjian lama itu yang dipilih adalah umat Allah, yaitu orang-orang Israel. Melainkan ketika digambarkan dalam nas kita pada hari ini ada orang Yunani yang merindukan Tuhan, berarti menggambarkan seluruh dunia pun merindukan Kristus. Seluruh dunia pun ingin tahu kabar tentang keselamatan. Seluruh dunia pun ingin diselamatkan di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kita bersama percaya bahwa dalam kemuliaan Allah kita mampu melakukan yang terbaik. Mari kita semua berdampak. Mari kita semua dipakai untuk memberi hasil. Dan mari kita semua dalam cara hidup kita menggambarkan kabar keselamatan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat memasuki minggu sengsara yang ke-6. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat kita berdoa. Kami percaya dalam hidup kami selalu memiliki tujuan yang baik. Kami berharap di dalam Tuhan kami dapat dipakai untuk menghasilkan, memberikan dampak baik bagi sesama kami, dan di dalam Tuhan kami percaya segala pengharapan kami, keinginan kami, dan segala sesuatu yang kami kerjakan itu semua berkenan bagi Tuhan, terlebih bagi sesama kami. Tuhan memperlengkapi, memberikan kami sukacita, sehingga dalam langkah juang kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati hidup kami, kehidupan keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Terlebih pada saat ini kami yang beribadah secara virtual. Tuhan yang melihat rumah tangga kami, Tuhan yang melihat segala pengharapan kami. Terlebih masa depan yang Tuhan siapkan, kami percaya itu adalah masa depan yang penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati kami yang dalam kerinduan beribadah pada saat ini, dan Tuhan terus ada bagi kami dimanapun kami melangkah. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami sehingga segala sesuatu yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik, dan di dalam Tuhan pengharapan kami agar pemimpin bangsa kami dapat memimpin dengan adil, memimpin dengan jujur, bahkan kami sebagai masyarakat pun dapat hidup dengan damai dan rukun. Kami percaya kuasa Tuhan dapat memperlengkapi kami sebagai bangsa negara yang baik, warga negara yang baik, dan orang yang mampu melakukan yang terbaik dalam perbedaan kami. Kami saling menghargai, saling toleransi. Dan pada saat ini kami berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami percaya dalam waktu yang Tuhan siapkan, pemulihan dapat terjadi, dan dalam kehidupan normal baru ini kami dapat melakukan yang terbaik. Tuhan tetap memberikan kami kesehatan, Tuhan tetap melindungi dan menaungi kami, sehingga kami pun tetap sehat, tetap dilindungi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami pun berdoa bagi gereja kami di seluruh dunia, dan dimanapun orang-orang yang terlibat dalam pelayanan mengabarkan Injil. Kami percaya Tuhan memperlengkapi mereka dalam tugas dan panggilan mereka. Terlebih pada saat ini kami berdoa bagi gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, segala pelayanan yang dilakukan, segala sesuatu yang dikerjakan, bahkan segala pelayanan yang dilakukan dari tingkat sinode, resort, hingga ke jemaat-jemaat. Dan dalam April nanti akan dilaksanakan sinode umum di Kuala Purun. Tuhan kiranya memberkati segala perencanaan gereja kami, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang menyerahkan diri, bahkan mendengarkan tugas panggilan mereka untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami percaya pendeta, penatua, diakon, guru-guru agama, vikaris, pekabar Injil, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayan Tuhan, kami percaya mereka pun diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kehidupan mereka tetap disertai, bahkan di dalam Tuhan pelayanan mereka dapat menjadi berkat bagi sesama. Pada saat ini ya Tuhan, bagi orang-orang yang dalam keadaan sedih, bahkan dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan putus asa, kami percaya Tuhan yang memperlengkapi mereka. Dalam kesedihan mereka dihiburkan, keputusasaan mereka dibangkitkan kembali dengan harapan di mana Tuhan selalu ada. Bahkan mereka yang kurang sehat dapat Tuhan sembuhkan melalui orang-orang di sekitar, bahkan obat-obatan yang diminum. Sehingga segala sesuatu yang mereka harapkan, mereka cita-citakan, bahkan kesehatan mereka tetap pulih di dalam Tuhan.
Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat kami yang dalam minggu ini berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun diri pribadi. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka usia yang baik, begitupun hidup mereka, Tuhan dapat memberkati dan menyertai mereka dalam pengharapan yang terus mengandalkan Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, pengharapan kami dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kini kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang 7 dan yang ke-8. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kembali kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu yang kudus pada saat ini. Saya menyampaikan ucapan syukur terima kasih kami, karena Tuhan telah menyertai ibadah puji-pujian kami pada saat ini. Biarlah semua puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkenaan dengan itu ya Tuhan, pada hari ini kami mau menyampaikan ucapan syukur kami dengan memberikan persembahan. Kami mohon ya Tuhan, persembahan yang kami berikan pada hari ini Engkau berkati, supaya bisa digunakan untuk pelayanan firman Tuhan. Ajarlah kepada seluruh kami yang terlibat dalam pengelolaannya, agar supaya kami boleh menggunakan persembahan ini untuk perkembangan gereja-Mu. Untuk yang tersisa pada kami, Tuhan boleh ajarkan kami untuk menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersamaan dengan itu juga kami mempersembahkan kehidupan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami, persembahan kami hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Sementara jemaat sekalian mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292, bait yang 1 dan seterusnya. Tabuh gendang.
mohon berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pengutusan dan berkat yang berasalnya daripada Tuhan. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.